setuju atau tidak setuju? Saat weekend, chat di grup kerjaan sebaiknya jangan digubris, Pak. Nah ini Setuju, setuju. mungkin pertanyaannya setuju atau tidak setuju bahwa perempuan adalah makhluk yang paling susah dimengerti, Pak. Waduh ini Aduh, siapa? Hati-hati, Pak. Apa jawabannya? Wih sangat setuju. Kalau Arif gimana Arif? Boleh tanya kan? Aduh. Kalau menurut saya karena wanita itu kompleks, Pak. Misalnya ada sedikit clash sama wanita itu beda dengan ketika clash sama pria. Iya, Pak ya? Wah, tuh sangat setuju. Bi apaan tuh, Pak? Saya memang dari dulu pengen jadi pilot. Oh. Jadi pilot. For small aircraft. Nah ini nih waktu saya nih. Tapi ini benar-benar hobi dan Oke. ini nggak terlalu mahal sebenarnya. Bagaimana? Nggak perlu punya pesawat Oh gitu gitu. kan. Pengembangan energi hijau ini memang serius kita lakukan, Pak. Ya sangat serius karena kita tahu bahwa ini bukan cuma wacana gitu ya. Ini sudah menjadi kepastian bahwa dunia itu harus melakukan dekarbonisasi gitu kan. Karena kita nggak bisa terus-terusan mengandalkan energi fosil. Halo Energizen, apa kabarnya nih hari ini? Lagi pada sibuk ngapain? Yuk kita ngobrol seru lagi hanya di Green Pods, Talk to Energize. Nah, di episode kali ini yang menjadi episode pertama di tahun 2024, Energizen akan ditemani oleh saya Indah dari BD Renewable Energy dan rekan saya. Arif dari Corporate Secretary. Nah, kalau di episode sebelumnya kita tuh udah kumpas tuntas tentang resolusi di 2024 dan apa sih yang udah terjadi di 2023 kemarin. Nah, di tahun ini merupakan episode yang mengawali tahun 2024 dan kita juga akan ngebahas topik yang sangat menarik seputar PNRE. Nggak cuma itu aja, kita juga akan punya sesi-sesi yang asik dan menarik nih Mbak Indah. Kita nanti punya Games 2023 Recap Question dan Challenge Agree or Disagree dan hal-hal lain yang akan lebih mendalami dari personal guest kita pada kesempatan kali ini. Siapa sih Mas Arif buat guest of the week kita di episode kali ini? Nah itu siapa? Mbak Indah lebih tahu mungkin kayaknya. Oke, jadi beliau ini adalah 134 Mas Arif. Hah? Di Pertamina NRE. 134 itu apa? Iya, karena nggak ada duanya Mas Arif di Pertamina NRE. Iya berarti apotek tutup ya. Iya bener, nggak Iya, produksi, iya, nggak ada nggak obat. Iya, beliau ini siapa Anda? Boleh dikenalin nggak ke kita semua? Beliau ini sosok yang sangat inspirasional, sangat karismatik. Dan kalau jalan dari jauh tuh kita sangat, langsung kelihatan gitu Mas Arif. Langsung kita tuh langsung sangat segan gitu Mas Arif. Dan merupakan salah satu role model juga di Pertamina NRE sekaligus pembimbing atau nahkoda Pertamina NRE dalam menjalankan mandat untuk mengembangkan energi bersih di Indonesia. Aduh berat ini. Siapa dia Anda? Kita panggil aja langsung Mas Arif. Kami persilahkan Pak Danif Danu Saputro selaku Direktur Utama Pertamina New and Renewable Energy. Selamat pagi, Yeay. pagi Indah, Pagi. pagi Pagi, Arif. Pak. Waduh. Ini Sehat, pagi- Pak? Pak sehat. Ini Alhamdulillah. pagi-pagi udah dipuji-puji, jangan abis ini di roasting. Waduh enggak dong Pak. Kita ketahuan nih, kita mau menguliti Pak Dhani. Apa Pak kesibukan di awal tahun ini Pak? Waduh, Kira-kira, kita Pak? udah ini masuk minggu ketiga ya. Iya, Minggu ketiga, Pak. benar. Ya, udah cukup sibuk ya. Kemarin ada trip ke Singapura, saya baru balik dari Singapura hari Minggu lalu. Jadi sangat antusiastik nih di tahun baru ini, masuk tahun ketiga, tapi kita sudah banyak yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan. Langsung Jadi, sprint ya Pak? Langsung kita harus sprint. Iya. Sprint tapi untuk seluruh setahun nih sprintnya. Cuma bulan Januari aja. Iya Pak. Apa nih Pak mood boosternya untuk 2024 ini Pak? Kita kemarin finish strong di 2023 itu jadi buat mood booster kita nih untuk 2024. Karena 2024 challenge-nya makin banyak. Tapi kita kemarin karena finish strong jadi kita punya apa tuh istilahnya kalau di pesawat terbang tuh punya tailwind gitu. Jadi dorong gitu. Kita nggak Jadi lebih kencang lagi untuk masuk 2024. Oke, keren ya. Karena dorongannya udah ada nih,
kita bakal ngobrol banyak nih Pak. Tapi kalau saya cuma tanya jawab aja kayaknya nggak seru ya Anda ya. Iya. Kita mau agak game sedikit ya. Betul, kita kasih surprise. Apa nih gamesnya Anda? Nah, untuk game yang pertama Pak, di kali ini kita sebelum kita masuk ke 2024 nih Pak, ngomongin 2024 kita coba ngobrolin dulu nih di 2023 kemarin ya. Mungkin kita akan punya games terkait recap question di 2023. Nah, secara teknisnya nanti kita bakalan ngasih sebuah kartu gitu Pak. Nanti ada kartu dan Bapak dipersilakan untuk memilih, kayak milih gitu mau yang mana gitu Pak. Nah, nanti Bapak akan membaca pertanyaan yang ada di balik kartunya. Gitu, dan Pak Danif harus jawab. Siap. Ayo, looking forward. Boleh. Mana kartunya? Mana? Panitia. Panitia. Thank you. Ini bukan kartu tarot ya Pak? Kelihatan. Bukan kartu tarot. Silakan boleh Mas Arif. Kita kayak sulap, bilang stop di mana aja. Oh enggak. Gitu ya. Bapak pilih aja Pak. Bapak pilih. Nanti kita akan tahu Bapak cocok kerja di mana. Bukan. Silakan Pak. Kita pilih yang ini deh. Siap. Wow. Oke, kita Apa tuh? buka ya Pak. Tada. Apa makanan terunik yang pernah dicoba pada tahun 2023 Pak? Wah, makanan Kanan terunik ya. terunik. Saya kemarin di akhir tahun tuh pergi ke Tokyo, Hmm. ya kan? Terus setelah jalan selesai, saya jalan-jalan ke tempat yang inilah apa namanya restoran-restoran unik gitu ya. Saya order nih, kan bahasa Jepang nih, gitu. Saya nggak ngerti kan. Saya ngeliat ada gambarnya aja gitu, gambarnya dagingnya merah gitu, bagus gitu kan. Terus kayaknya saya pikir seafood, ternyata begitu datang is a raw meat, ya, kayak seafood, itu kan di Jepang nih. Terus saya kebetulan sama istri saya coba gitu. enak. Apa rasanya? Nungguin dari tadi mau nanya. Rasanya unik pas itu. Terus begitu saya makan gitu kan ya. Terus saya tanya kan, ini bahasa Inggrisnya juga susah kan. Gitu, aduh langsung gak jadi saya gak makan. It's a horse meat. Horse meat gitu, jadi daging kuda. Kuda ya Pak. Aduh rasanya gimana ya, rasanya kenyal-kenyal gitu deh, kurang enak deh gitu. Tapi mungkin karena dikasih tau daging kuda jadi lebih gak enak lagi. Tapi Bapak Itu unik. abis makan itu jalannya Langsung lurus saya atau kasih, L Pak? kasih istri saya langsung. Kalau makanan Indonesia Pak, apa Pak yang paling unik yang pernah Bapak makan? Ya. Makanan Indonesia yang paling unik apa ya kemarin ya? Saya kemarin makan itu tuh apa sih saya lupa namanya, pecel tapi bukan kayak pecel di Surabaya ya, tapi pecel di Banyuwangi tuh unik banget tuh. Pecelnya pecel saya lupa namanya tapi unik tuh kalau saya makanan Banyuwangi itu. Enak tapi ya Pak ya? Enak kalau itu enak banget. Gitu. Kalau nambah kalau itu saya. Oke, kita coba lagi ya Pak ya. Ya. Next. Apa nih Pak? Next ini apa nih? Sport. Apa tuh Ndah? Olahraga apa yang paling rutin dilakukan sepanjang tahun 2023 Wah. Pak Danif? Olahraga, bener-bener olahraga ya? Iya. Benar. Olahraga, bener-bener olahraga saya gym. Nge-gym. Saya gym tuh saya pengen sih seminggu 3 kali. Mm-mm. Tapi kebenaran mungkin dua kali lah paling enggak gitu ya. Paling rutin berarti ya Pak? Paling rutin nge-gym gitu. I'm doing heavy lifting Oke. gitu. Ada resolusi khusus gitu Pak, kenapa pengen nge-gym gitu? Karena kan saya sering travel ya. Kalau travel, saya pada intinya saya pengen jaga badan aja gitu. Iya, Jaga iya. badan. Jadi katanya kalau nge-gym itu bisa makan bisa lebih bebas karena kan kalori banyak masuk gitu kan. Tapi kalau nge-gym itu apalagi heavy lifting itu banyak kalori yang keluar. Apalagi dibantu daging kuda tadi. Perlu kerja keras ya. Jadi makin jadi ya Mas Arif. Kalau golf Pak rutin? Enggak Pak? Golf juga rutin gitu. Golf tuh rutin, cukup rutin, tapi nggak serutin nge-gym. Ini Bapak golf di mana nih Pak? Oh ini golf kita di ini St Andrew, ini Waduh. Mekahnya pemain golf nih. Oh Itu gitu? di Scotland. Saya tahun 2023 juga sempat ke sana. Itu salah satu perks-nya jadi ini nih CEO-nya Pertamina NRE bisa pergi ke tempat-tempat eksotik.
Semoga ya. Iya. Saya siap Gitu. mengawal sih Pak kalau kesini Pak. Siap. Saya siap mengawal juga. Mungkin lagi ya Pak, seru nih Iya. kalau cerita sama Pak Dhani lagi Pak. Oke, movie. Oke, kita Movie. coba cek. Apa film yang paling keren di tahun 2023, Pak? Film Nggak paling sempat keren ya. nonton, jangan-jangan Pak Dhani. Sempat. Iya nonton Pak? kayaknya jarang ya. Nonton Hmm. paling di Netflix saya nonton. Ya, apa Nah, Pak? boleh apa, Pak? Saya tuh suka nonton documentaries. Oke. Sama, gitu saya juga. ya. Oh, Documentaries. setuju. Documentaries apa ya? Terakhir yang saya nonton kemarin nonton yang World Cup, terus Captain yang of the World ya Pak. Captain of the Itu. World gitu ya. Oke. Tapi yang paling berkesan 2023 waduh banyak tuh ya, tapi jadi blank nih malah gitu ya. Gak apa-apa Pak. Atau banyak film banget. yang Bapak ingat aja, Iya. yang paling menurut Bapak. Yang paling melekat mungkin nggak di 2023 nih, Mbak, tapi kepikiran terus gitu, masih keinget-inget Oke. terus gitu. Saya kemarin nonton lagi tuh, udah pernah nonton, ini film lama nih. Mm-mm. Tapi saya nonton lagi dan saya benar-benar ngeliat itu Good Will Hunting. Oh, Nah Hunting. itu salah satu film klasik tuh ya kalau menurut saya. oh ini ya Pak ya. Si siapa namanya, si Matt Damon, ya kan? Iya, Matt iya. Damon gitu. Jadi dia jenius tapi dia sebenarnya blue collar gitu. Iya. Dia kalau salah itu di Oh. MIT apa di Harvard lah gitu. Siap. Tapi itu apa namanya good story movie lah Iya. istilahnya gitu. ya. Tontonan Bapak aja udah beda Pak. Iya, makanya dari tadi saya agak ini Mas Iya, nggak bingung. apa-apa. Soalnya kita nontonnya drakor. Iya. Berarti Energizen udah nggak terlalu penasaran ya sama Pak Danif. Ternyata udah suka olahraga, terus traveling ya banyak ya Pak ya, dan filmnya juga kece-kece. Nah, kalau kita masih kepo nih ya dengan Bapak, kira-kira kita nanti akan tanya-tanya lagi tapi sistem pertanyaannya beda. Yang Iya. kartu kita simpan lagi, nanti kita akan pertanyaannya dengan sistem yang berbeda. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan yang mungkin agak lebih serius dikit ya Pak. Ini kan udah kesempatan nih ngobrol sama CEO PNRE, masa kita lewatkan kesempatan Iya. Mas ini ya indah. Pak, kata orang ya Pak ya, kalau kita punya resolusi nih, biasanya itu hanya diabaikan di awal-awal bulan gitu Pak. Jadi kayak di bulan pertama tuh mengabaikan resolusi gitu. Nah kalau Bapak gimana? Kalau tadi katanya langsung sprint, kira-kira apa aja nih Pak yang tujuan yang kita capai yang menurut Bapak harus dimulai dari awal ini? Apa aja nih Pak yang di PNRE? Oh di PNRE ya? Atau Bapak Oke. boleh juga, yang di Bapak juga boleh. Ya kalau resolusi biasa kan kalau tahun baru resolusinya ini minggu ketiga masih tetap on nih walaupun kemarin weekend agak-agak off juga. Saya pengen ngitung berapa kalori yang saya take. Jadi biasanya dari makanan. Itu ada apps-nya, saya pakai apps apa namanya Fitness Me gitu ya. Nah itu saya targetnya sehari itu nggak lebih dari 1.600 kalori. Oke. Nah itu sampai sekarang masih on nih gitu. Nah ini yang mau saya jaga nih. Ini untuk pribadi nih ya. Saya mau jaga kesehatan, mau jaga apa namanya berat badan nih. Berat badan saya mau turunin gitu. Saya sekarang di Kelebihan. 78. Kelebihan berapa kilo itu Pak? Saya targetnya mungkin turun ke 72. Sekarang Dari berapa Pak? 78 78 kilogram. Oh, oke. gitu. Saya mau turunin ke 72 gitu. Oke. Tapi juga banyak lah hitung-hitungannya gitu. Siap. Berarti Gitu. kalau mau makan gitu Pak, kita mau jajan nih, terus dicatat dulu gitu ya Pak, berapa kalorinya gitu. Biasanya kita makan dulu baru kita catat. Oh, Gitu. oke. Tapi ada targetnya gitu kan, ada targetnya 1.600 kalori ya. Kan ada fat, ada apa namanya, ada Karbo. protein sama karbo gitu. Itu ada Ya proporsinya. kita tinggal masukin nama makanannya, kayaknya dia langsung. Iya, Oh, ada, oke, ada, oke. ada hitungannya gitu. Ada itu. Gitu. Ternyata Bapak sangat menjaga kesehatan Saya mencoba banget ya menjaga Pak. dah, tapi ya Oh. gitu deh. Kadang-kadang suka lewat-lewat juga gitu. Karena sehat saja tidak cukup, Iya benar, harus bugar kata Pak. betul. Kalau bisnis, obviously ini kita apa namanya punya rolling target gitu ya, nggak cuma financial, Oke. kita selalu punya target. Biasalah ini punya target net profit, target EBITDA gitu ya, target profit margin, target apa namanya kapasitas. Tapi yang penting juga kita bisa push strategic program Oke. kita gitu ya. Banyak kalau di Pertamina NRE New Renewable Energy ini kita banyak program-program inisiatif. Indah tahu nih. Iya. Arif juga tahu persis kan kita harus apa namanya
mempublikasikan ke media Betul. ya. Banyak sekali yang strategic inisiatif yang mungkin belum kelihatan dari sisi financials-nya gitu. Tapi kita mesti banyak menginformasikan ke masyarakat, juga ke regulator, ke stakeholder kita apa yang kita lakukan, karena ini belum kelihatan sekarang. Kelihatannya mungkin baru 2-3 tahun atau mungkin ada yang masih 5 tahun lagi gitu. Dan banyak juga yang harus kita advokasikan gitu ya, advokasikan ke stakeholder dan regulator. Oke. Berarti banyak ya? Betul, kalau saya ingat-ingat lagi tuh Pak, waktu kita rakor kemarin, tuh kan sempat Bapak bilang bahwa pesan dari Ibu itu Pertamina NRE mengembangkan hal yang abstrak gitu ya Pak, menjadi nilai tambah bagi Abstrak Pertamina. jadi cuan. Betul, wah itu nggak kebayang gitu kan Mas ya. Image-nya bagus. Betul. Nah, mungkin kita bakalan tanya-tanya lagi tuh tentang hal-hal yang dibilang abstrak sampai jadi hal positif gitu Pak buat Pertamina gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, selain ngomongin kesibukan Bapak dan di sela-sela kesibukan Bapak tuh gimana sih Pak Bapak ngatur waktu dengan keluarga gitu kan? Kan ngomong-ngomong sebagai point of view perempuan ya Pak saya. Nah itu kan pasti kalau saya punya suami itu suami saya sibuk terus itu kan kadang kan juga pengen ada yang merhatiin gitu loh Pak. Nah kalau Pak Danif gimana tuh Pak triknya Kan tadi dengan Bapak keluarga, dengan olahraga ibu, gitu, betul. olahraga juga, Iya. kerja juga, Pak. Ya ini mungkin beda-beda ya. Kalau work life balance ini kan ngomong work life balance gitu. Memang the higher you move up itu mungkin lebih banyak hal-hal yang harus dilakukan di di luar rumah gitu ya, pekerjaannya. Jadi memang ya harus saling mengerti gitu ya. Sama istri saya udah 24 tahun gitu kan, jadi I think we know each other well gitu ya. Kalau dari keluarga saya, anak saya udah gede-gede gitu kan, udah udah kerja semuanya, jadi yang tinggal sama saya cuma 1, anak saya 3 gitu, yang 2 udah nggak tinggal sama saya gitu. Jadi ya jadi lebih banyak sama istri aja gitu, dan istri juga punya kesibukan sendiri juga gitu. Yang penting itu deh, apa tuh? Mengerti ya, Pak? Mengerti. Saling mengerti, Indah. Dan memberi ruang kali ya. Percaya juga, Betul. kepercayaan. Ini sekalian biar didengerin juga Mas yang di rumah. Oh iya, sekalian ya. Oke, sekarang kita ubah pertanyaannya Pak. Kita masuk ke sesi agree or disagree. Ini Agree or kesempatan disagree? Apa kita tuh, Mas? mengulik. Setuju atau nggak setuju? Betul, setuju Kita atau tidak kesempatan setuju? mengulik Pak Danif lebih dalam ini. Jadi kita nanti ada beberapa pertanyaan Pak. Nanti coba dibantu propertinya dulu nih. Kita biar seru. Apa nih? Itu. Ya. Oke. Kita punya Kurang 4 setuju. tumbler nih Pak. Kita punya tumbler Pak. Jadi ini kurang setuju. Ini sangat setuju. Ini tidak setuju sini, Nah, ini gimana? setuju Ini aja. skala Likert. Nah udah, ya. Cih. Jadi kita punya 4 Ini- tumbler nih Pak. Airnya sama semua nih? Beda-beda Pak. Ini Beda-beda. air-air kesehatan ini Pak. Air kesehatan semua Iya. ya? Nggak ada air api di sini? Nggak ada. Is. Nah jadi Apalagi air dalam kolam, nggak ada juga di sini. itu ikan. Jadi nanti Mbak Indah akan nanya Bapak. Nah jawabannya tidak perlu Bapak sebutkan. Bapak tinggal meminum dari tumbler yang sesuai dengan jawaban yang Bapak setuju. Boleh. Oke Betul. ya. Jelas ya Pak aturan Jelas, mainnya? jelas. Gitu. Jadi saya nggak jawab, saya Iya. minum aja gitu Iya. ya. Biar bisa nggak direkam itu Pak. Jadi Bukti nanti. dong, gitu. Oh iya. Tapi nggak banyak-banyak kan Mas nanti Enggak. Kembung. kenyang, Enggak. kembung. Jangan dihabisin ya Pak. Minum aja. Jangan dihabisin. Coba Mbak Indah. Ayo. Oke kita mulai ya Pak. Yuk, yuk. Pertanyaan yang pertama. Setuju atau tidak setuju bahwa perempuan adalah makhluk yang paling susah dimengerti Pak? Waduh ini Aduh, siapa hati-hati. yang jawab Hati-hati, yang bikin Pak. pertanyaan? Hati-hati Pak. Cepat jawabannya. Wih sangat setuju. Setuju. Susah dimengerti ya Pak? Kenapa Pak susah dimengerti perempuan Pak? Wah, tadi nggak dijawab, Oh, mesti iya. dijelasin Oh. ternyata. Saya pikir cuma minum doang gitu. Ya, pengalaman pribadi aja. Oh. Masa dimarahin nih dari rumah nih. Gimana? Jadi Ya enggak sih, pada intinya mungkin itu ini aja, unik aja ya gitu ya, dealing sama dengan
wanita ya. Iya. Karena memang kita Kalau Arif gimana Arif? Boleh tanya kan? Aduh. kalau menurut saya karena wanita itu kompleks, Pak. Jadi Tuh, berpikir- 2 lawan 1 deh Indah. Iya, aduh, kompleks. takut. Jadi kita Saya harus mengerti. melambaikan tangan kamera, tolong ibu-ibu. Jadi kalau misalnya ada sedikit clash sama wanita itu beda dengan ketika clash sama pria. Iya Pak ya? Mungkin Bapak bisa merasakan ya. Oh, atau sangat setuju. Jadi kalau sama wanita kita harus menyentuh hatinya, terus perasaannya gitu ya Pak Danif ya, mungkin makanya Pak Jalil jawab sangat setuju. Udah ada lagunya tuh Mas. Apa tuh Apa lagunya? tuh? Lagunya Ari Lasso Pak. Oh iya. Oh, benar. gitu. Ya ya. kan bener kan, gimana Mas Ari? Waduh, Satu bait jangan. aja. Jangan, itu bakat yang harus Oh, dipendam. jangan, oke. Lanjut dah pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kedua Pak. Penting, setuju atau tidak setuju menghabiskan uang untuk hobi? Atau bisa dikatakan investasi pada hobi Pak? Oh setuju. Setuju. Setuju banget. Kenapa Pak? Hobi itu kalau menurut saya sesuatu yang membuat kita bisa relax, bisa senang gitu ya. Jadi kalau memang punya hobi, walaupun ada biayanya, kalau menurut saya itu bisa membuat kita secara pribadi, secara orang itu bisa lebih melampiaskan apa yang ingin kita lakukan. Gitu. Kalau menurut saya hobi itu nggak selalu harus mahal gitu ya. Kalaupun ada hobi yang mahal kayak misalnya main golf atau saya juga punya hobi mungkin nanti saya bisa terbang gitu ya. Itu bisa membuat diri kita itu menjadi lebih lepas, lebih bebas dan bisa mengapresiasi kita punya keinginan dan kita bisa melampiaskan keinginan kita itu. Oke, Penting itu kalau menurut Bapak saya. tadi hobi terbang ya Pak ya? Wih. Iya, Terbang. Aduh. saya punya hobi. Apa tuh Pak? Hobi apaan tuh Pak? Saya memang dari dulu pengen bisa, tapi ini benar-benar hobi ya. Yeah. This is not sesuatu yang saya pengen bisa jadi pilot. Oh. Jadi pilot. So, for small aircraft. Nah Wis. ini nih waktu saya nih. Tapi ini benar-benar hobi dan Oke. ini nggak terlalu mahal sebenarnya. Bagi Nggak perlu punya pesawat Oh, gitu gitu kan. ya, Pak, ya? Gitu. Jadi masuk sekolah terbang gitu kan, hobi. Tapi ini memang perlu waktu, perlu belajar. Iya. Oh ini banyak nih modulnya untuk lulus untuk bisa Iya. begini. Semua Itu harus ada tombol-tombol ini, Pak. 7 modul harus kita lulus, soal meteorologi, soal Exactly. komunikasi, soal principle of flight gitu Iya. ya. Banyak banget gitu dan nggak gampang. Oke. Gitu. Betul. Very challenging. Gitu. Ini harus ada jam terbangnya gitu kan Pak, Iya buat dong. mendapatkan license ya kalau nggak salah. Betul. Tapi sekarang udah. Wow. Oh ini yang Bapak terbangkan Mbak? Nah ini pesawatnya pesawat gini aja. Ini Cessna pesawatnya sih bukan namanya? Cessna Oke. 192 misalnya. Sendiri Single Pak engine. atau ada? Masih ada instrukturnya. Aha. Gitu. Oke. Oh, Not too expensive maksud saya dibandingkan dengan waktu yang kita spend untuk ini gitu ya. Oke. Tapi sangat relaxing buat saya. Gitu. Apa yang challenging dari ini Pak? Menurut Bapak? Challenge-nya banyak. Itu yang Oke. membuat saya lebih menjadi challenge gitu ya, tantangan karena kita mesti ngerti mengenai pesawat itu sendiri, principle of flight-nya gitu ya. Tadi soal tailwind, downwind segala macam, ngerti mengenai meteorologi, komunikasi. Oke. Di sini believe it or not, hobi ini orang lihat mungkin risikonya tinggi ya. Tapi jadi terbang atau jadi pilot itu sebenarnya one of the safest sport gitu. Karena ini kalau menurut saya untuk bisa menerbangkan itu kualifikasinya tinggi, persyaratannya gitu ya. Jadi dan kita sebelum terbang juga melakukan cek di pesawat-pesawatnya itu. Jadi sebenarnya ini sesuatu bukan yang risiko tinggi. Oke. Gitu. Keren banget ya. Tapi Keren aku banget. pengen nanya Serius. nih Mas Gimana? sama Bapak. Hmm. Salah satu saya tuh dulu juga pengen Pak jadi pilot waktu gitu. setelah SMA tuh saya pengen jadi Oh, pilot juga. Cuman satu Pak yang nggak kesampaian, kaki saya nggak nyampe nginjek pedalnya itu Pak, jadi nggak jadi semuanya. Iya, satu sih Pak mau nanya nih. Mungkin pertanyaan yang bener-bener saya kepikiran gitu Pak. Kalau kita misal belajar kayak belajar golf itu kan paling nggak
kita berlatihnya kita punya sticknya gitu kan Pak. Nah kalau pesawat nih Pak, latihannya gimana gitu Pak? Ini kan kita nggak punya, pesawatnya tuh nggak punya gitu Pak. Kan ada simulator, pakai. ada game, Oke. ada pakai itu apa namanya yang Flight simulator flight gitu-gitu. simulator yang nggak perlu di simulatornya main game itu juga, itu bantu juga sih. Bantu ya Pak itu. Tapi emang ada simulatornya juga kan, the real simulator. Real berarti. Real simulator gitu, bener-bener ada Oke. pressure-nya gitu. Keren Gitu. banget, keren banget. Iya, Baru ini saya dengar hobi. biasanya orang mau terbang buat karir ya Mas Iya. ya. Kalau Bapak buat hobi, Hobi. wah Ini keren hobi aja. banget sih. Joy Oh my flight aja, God. joy flight. Iya, iya. Oke, kita Keren. lanjut ke pertanyaan yang Yuk. lain ya. Boleh, masih Airnya banyak, masih banyak belum ya? habis. Pak, kalau Bapak lebih milih nih mana Pak? Ada orang bilang ini, nonton film bareng keluarga itu lebih seru dibanding nonton konser bareng teman. Sangat setuju atau tidak setuju Pak? Nonton film bareng keluarga. Berarti Pak Danif, Saya suka nonton film hmm? gitu ya, tapi kalau keluarga saya kebanyakan sama istri ya gitu. Oke. Ya, I like to watch movie, apa namanya, pergi ke bioskop gitu ya. Cuma Bioskop. memang lately agak, karena film-film itu kebanyakan sekarang udah di Netflix ya, Iya Pak. Iya. gitu ya. benar. Jadi film-film bagus juga ada di Netflix. Jadi kita Betul. akhirnya nonton di Netflix aja gitu. Betul, Pak. Saya kayaknya Jadi- terakhir kapan nonton di bioskop ya? Berarti Ini harus udah- kita agendakan Pak. Kita Kayaknya nonton. boleh. Oh, yang terakhir mungkin sama itu. Iya, kita Iya waktu kan? itu Ini nonton. Megaria itu ya. Nonton bareng itu Iya, kan nonton ya. bareng. Nonton apa Tahun ya? lalu. Nonton Barbie ya bukan? Oh bukan Pak. harus kita agendakan lagi. Oke. Kita lanjut ya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak. Saat weekend Mm-mm. chat di grup kerjaan sebaiknya jangan digubris Pak. Nah ini Setuju, setuju. mungkin pertanyaan yang ditunggu-tunggu juga nih sama Energi Zen ya Mas ya. Menurut Dilebatin. Pak Danif Pak Danif. gimana? Ini nggak ada tergantung ya. Oh, nggak. Nggak ada. Gimana Pak? Eh, Gak usah digubris Pak. Oke, actually setuju. Wah. Saya setuju. Setuju ya Pak. Wow. Memang gini, Hmm. sebaiknya kita punya waktu yang apa namanya, kita off dari ini nih, dari gadget gitu ya. Karena itu gadget, kita sangat tergantung sama gadget kan, dan dengan adanya gadget amat sangat sering, termasuk saya juga gitu ya. Saya juga tuh sering, karena sebagai manajer, saya CEO, saya punya tim gitu ya. Ini mungkin pet peeve saya ya. Seharusnya sebaiknya kita catat nih apa yang harus kita ingin sampaikan, kita ingin tanyakan gitu ya. Instead of instantly kita ke gadget, ke WhatsApp group atau ke ini. Karena kadang-kadang kita suka lupa. Oke. Nah itu karena nggak kenal waktu tuh, Sabtu, Minggu, public holiday gitu kan. Oke Pak. Nah, kita suka nggak mikirin bahwa yang kita tanya itu mungkin harus nanya di bawahnya lagi, dan ini we take a troops to answer questions. Betul, gitu kan. betul. Jadi saya pada intinya kalau misalnya penting sekali ya, biasanya saya telepon Oke. gitu, WhatsApp terus saya telepon. Jadi pada intinya kalau misalnya ada WhatsApp dari bos, kalau misalnya nggak dibalas, let them call you aja gitu. Oke. Kalau misalnya dibalas, pasti ditelepon, gimana nih kalau gitu. Karena Siap, kalau Pak, penting dia thank akan you. telepon. Siap, Gitu. thank you ya. Iya, jadi mantap. ini bos-bos nanti jangan marahin saya. Pedoman nih Mas. Pedoman Jadi buat hashtag kita. Pertanyaan terakhir Indah. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Menurut Pak Danif, setuju atau tidak setuju? Jadi pemimpin itu harus sabar Pak. Ekstra sabarnya Pak. Ekstra sabar. Ya. Harus sabar ya. Setuju Ada nggak? ekstranya. Ekstra sabar. Ekstra. Ini di mana nih? Gimana menurut Bapak? Jadi pemimpin harus ekstra sabar. Setuju nggak Pak? Nggak ada, tergantung juga di sini. Oh, Tergantung tergantung. sikon gitu ya. Dicampur minumnya. Iya. Pak. Gimana Pak? Mungkin saya kurang setuju. Oke. Jadi gini, Kenapa Pak? sebagai pemimpin kalau menurut saya kita harus punya target ya. Jadi mungkin ekstra sabar itu kita harus tetap, at the end kita punya certain apa namanya tujuan kan, Yeah. gitu ya. Kalau menjadi pemimpin yang selalu memberikan leeway atau memberikan ruangan, mungkin juga nanti timnya atau anak buahnya itu tidak memiliki disiplin, Oke. menurut saya. Gitu. Paham, Jadi paham. kita harus punya apa namanya
limit. punya target. Apabila memang tidak bisa tercapai atau tidak bisa dipenuhi gitu ya harus ada penjelasannya gitu. Jadi karena kalau menjadi yang selalu akomodatif gitu ya, nanti timnya tidak akan terpacu dan nanti tidak akan disiplin untuk mengejar target-target yang ada. Nice. Iya. Keren ya. Gak expect sih Mas Heri tadi jawabannya bakalan itu. Pasti harus sabar. Iya. Oke. Karena kita jadi pemimpin, kita nggak bisa selalu menyenangkan semua orang. Gitu. That's not our job. Gitu. Kamu nanti jadi punya anak buah gitu ya. Pemimpin kan nggak perlu jadi CEO. Gitu kan, jadi manajer, punya tim, punya 2-3 orang itu udah jadi pemimpin. Dan juga mungkin juga nggak punya 2-3 orang jadi punya peers gitu kan, apakah itu BPS gitu bisa dianggap juga pemimpin. Jadi pada intinya your job is not to please everyone. Gitu kan. Karena harus ada kepentingan yang mungkin bertentangan atau mempunyai kapasitas yang berbeda. You have to make decisions. Gitu. If you jangan wanna ekstra sabar. Kalau ekstra sabar nanti kamu terlalu baik, nanti nggak bisa naik. Kamu terlalu baik buat aku Mas. Gitu akhirnya ngomong ya. Sell es krim. Oke Pak, mumpung Ninda ada direktur kita, CEO kita di sini, kita bahas PNRE dari beberapa ini ya Pak. Sudut pandang warga-warga nih Pak. Warga-warga di luar sana terhadap PNRE. Gambar dulu Pak. Kita lihat. Pertamina siapkan 455 triliun masuk bisnis energi hijau. Ini kira-kira Pak ya, menurut Bapak worth it atau memang supposed to do ini Pak? Oh ini supposed to do pasti. Kalau saya ngelihat 455 triliun itu mungkin nggak cukup. Gitu ya. Masuk ke bisnis energi hijau itu harus. Jadi kalau saya ngelihat headline-nya ini masuk bisnis energi hijau itu is a must. 455 triliun maybe is not enough. Gitu. Berarti pengembangan energi hijau ini memang serius kita lakukan Pak. Sekarang ini di NRE ya Pak ya? Ya sangat serius karena kita tahu bahwa ini bukan cuma wacana gitu ya. Ini sudah menjadi kepastian bahwa dunia itu harus melakukan dekarbonisasi gitu kan. Karena kita nggak bisa terus-terusan mengandalkan energi fosil. Kita tahu semua dengan adanya perubahan climate change, juga ada suhu udara yang terus naik gitu kan, terus juga polusi udara yang terus memburuk gitu ya. Kita nggak bisa ini dibiarkan gitu, dan semuanya itu berasal dari fosil ini ya, CO2 emission kebanyakan gitu ya, atau gas rumah kaca emission. Nah itu yang harus kita kurangin. Jadi masuk bisnis hijau itu suatu keharusan. Nah Pertamina sendiri itu kan basisnya itu kan di energi fosil ya Pak ya. Nah mungkin warga-warga di luar sana itu bertanya-tanya gitu Pak, gambaran seperti apa sih bisnis Pertamina energi hijau kok sampai mengeluarkan uang sebanyak itu gitu Pak? Ya itu Pertamina kan tadi kita bisnisnya adalah menghasilkan energi primer, ya kan? Ini kan sumber energi. Energi ini penting buat kita semua. Kita pergi kantor, naik mobil, naik motor, naik bus, gitu kan, itu perlu energi. Ini semua kita perlu energi nih, betul, listrik, gitu ya. Nah, betul Pak. Dan sumbernya dari energi primernya ya dari apakah itu oil, gas, dan juga coal, gitu kan, dan lain-lain. Dan kebanyakan selama ini itu menghasilkan emisi. Nah, gimana caranya kita tetap bisa menghasilkan energi, apakah itu buat transportasi, apakah itu untuk energi kelistrikan gitu ya, yang tidak menghasilkan emisi yang sebesar yang sekarang ini. Nah, itulah energi, kenapa perlu masuk ke energi bisnis hijau, karena bisnis kita adalah menghasilkan energi primer. Kita udah ada, ya teman-teman tahu ya, kita besar di geothermal, itu perlu kita perbesar lagi, kita perlu double the capacity. Tapi banyak nih sumber energi primer lainnya yang harus kita kelola dan kita kita proses, kita develop supaya bisa menjadikan energi surya, energi angin, ya kan, terus dari biomasa, ya, terus dari kita ada energi hidrogen, ya, terus juga banyak lah. Nah ini yang terus kita coba lakukan, kita develop, makanya perlu investasi
Oke, kita harus masuk ke situ karena mandat Pertamina adalah menghasilkan energi primer yang bisa dipakai untuk menghasilkan energi yang bisa dipakai oleh kita semua untuk beraktivitas dan melakukan pembangunan. Wah, Keren ya. kata-katanya Tepat Mas. kan? Iya, Bertanya di tempat yang tepat. betul. Berarti ini sudah bisa kita lanjut ya. Kita Next. contreng. Nah, kita juga ini nih Pak. Kan kita udah bahas hal serius nih. Maksudnya itu tadi serius tuh. Iya, Karena itu serius banget sih bisnis itu. kita itu serius banget. Terlalu serius ya kayaknya. Penonton bisa lihat tuh berubah muka Pak Danif langsung Iya. serius. Itu menunjukkan Kayak- bahwa kayak- Pertamina ini beneran serius, nggak main-main gitu. Kalau Benar. kata orang Medan itu nggak kaleng-kaleng gitu untuk Iya. ngurusin Nggak ini kaleng-kaleng. gitu, nggak kaleng-kaleng. Pak. Pertanyaan kayak di Beneran. COP28 kemarin, serius banget. Nah, karena udah bahas serius kita gambarnya kita ganti Pak yang fun Iya. fact lucu aja nih Pak kita. Iya Nah, dong, gitu. Nah, Ini. waduh ini di ini depan nih pemimpin tapi kayaknya ini kalah sama yang sebelahnya. Yang sebelahnya udah pemimpin keluar. Ini apa Pak ceritanya waktu itu nih Pak? Iya, ini kita lagi pas bonding ya kemarin di Megamendung sama Oke. teman-teman semua. Gimana kita semuanya harus bisa Heeh. selaras serasi langkahnya sama-sama untuk maju ke depan gitu dengan ruang lingkup yang sempit gitu ya. Nah, Tapi ini fun fact-nya ini nih Pak. Iya. Ini kalau di zoom nih Kenapa tuh? kaki Ngecek. kakinya keinjek nih Pak. Ini kalau di Keinjek ya. zoom Pak. Tapi dia sabar Pak. biasanya belakang Bang Ade ketawa senang banget itu. Iya. Di sini kelihatan mana yang kerja, mana yang ini. Bapak Mana bisa jadi- memimpin yang rumit-rumit ya Pak. Oke. Ini seperti ini kayak lagi jadi penerbang gitu ya Pak pesawat. Berarti kemarin belajar terbangnya kayak gini juga Kayak nggak gini Pak? juga. Kayak gini. Oke. Saat kaki. Mana kita punya gambar lagi nggak? Oke. Wah. Waduh, ini di mana nih? Aduh. Ini di Ini mana saya Pak? sama istri saya nih. Iya. Ini di mana ya? Di mana Pak? Lupa saya di mana nih ya? Jadi Di mana tadi Anda waktu ini? Waduh, di mana ya Ini- Pak? Ini siapa kayak yang- luar negeri deh. luar negeri Pak. Saya Iya. nggak tahu. Wah iya kayaknya Lupa Pak. saya. Swiss ya? Oh iya di Swiss ya waktu itu. Iya, Iya. pantesan ini beda Pak, yang jualannya Iya. bukan gorengan. Pak. Iya, jualan keju tuh, jualan Iya, keju. keju. bener-bener. Keju. Iya. Ya ini saya sama istri saya. Waktu Pak. itu kebetulan ada Mm-mm. acara yang dimana beberapa stakeholder juga sama istri sini, jadi saya Ah, bawa istri saya. Beberapa hari yang lalu saya lihat IG Bapak Mm, posting anniversary. Keberapa itu Pak? 28. 28 Pak. 28 tuh umur pernikahan ya Pak? Iya, Oh, aku aja masih 25 Mas. 25 tahun umur ya. Iya. Iya. Kamu kata kayak anak saya aja. Apa Pak kunci utama 28 tahun masih bisa foto kayak gini Pak? Maksudnya masih mesra, masih hangat terasa gitu Pak. Disuruh istri sih. Diarahin ya Pak gaya kamu Diarahin. tuh gini loh Iya, gitu ya Pak. Soalnya saya juga biasanya gitu Pak. Tapi tidak terlihat kok Pak. Tidak terlihat terpaksa. Pak. Tulus, ya, tulus. Tulus, Pak. Ini kalau di Zoom ungu-ungu itu bawa es ya Bapak? Bawa es plastikan Lupa atau saya enggak ya? apa tuh Enggak ya? ya? Kayaknya Jaket minuman ya. deh. Oh, Jaketnya minuman. lupa. Oke. Di Swiss ya Pak? Di Swiss ini Kosalon ya bener. Semoga bisa. Berarti bukan pop es yang dibawa. Bukan. Karena nggak ada di Swiss. Ayo next kita lihat lagi apa nih? Ada lagi nggak? Wah, serius lagi nih langsung. Wah, ini Iya, serius ini nih. COP nih, Pamer COP pengembangan 28 di ekosistem. Dubai gitu kan. Ini Bapak lagi ngobrol tentang apa ini Pak? Iya, ini kita kemarin ada panel sama itu ada Bu Sinta Kamdani, ada juga dari Bloomberg NIF yang mengenai pengembangan energi hijau gitu di Indonesia dan juga di Afrika waktu itu gitu. Berarti bukan hanya Indonesia Pak, dunia udah bicara. Semua dunia ini mengenai critical mineral masalahnya. Ya gitu. Jadi memang ini dekarbonisasi green energy ini memang bukan cuma hanya dilakukan di bagian dari dunia, ini menjadi kesepakatan kan. Kita ada Paris Agreement, udah jadi undang-undang gitu kan, dan setiap tahun ada kesepakatan di Conference of Parties. Ini real gitu ya. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena memang kalau enggak ini enggak sustainable nih pembangunan yang ada yang kita lakukan selama ini, karena impactnya terhadap climate yang kita sudah rasakan kan, udaranya makin panas, terus ada
icebergnya makin berkurang gitu. Jadi is real lah gitu ya. Polusi udara kita kalau di Jakarta lihat dari polusi udara deh gitu ya. Betul. At one point kan sempat amat sangat buruk banget kan gitu. Jadi gitu. Kendaraan listrik. Kalau di COP28 tuh salah satu bahasannya kemarin tuh tentang electric vehicle ya Pak ya. Salah satunya, Nah, ya salah satunya. pengen tanya aja sih Pak. Jadi kalau untuk roadmap Pertamina sendiri di pengembangan EV di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Ya kita untuk EV ini penting ya karena ini akan mendisrupt bisnis utama kita. Kita kan jual BBM nih bisnis utamanya. Iya Betul, benar Pak. juga. Dan kita juga push for EV gitu kan, pemakaian EV. Kenapa? Karena itu akan mengurangi emisi ya kan. EV itu sepeda motor, Mobil. kendaraan listrik, bus gitu ya, dan juga commercial transportation untuk yang bus dan truk-truk yang besar itu yang banyak melakukan emisi. Jadi buat kita harus menjadi pemain utama di EV juga. Apakah itu penyediaan baterainya, penyediaan swappingnya, penyediaan energy storage-nya gitu. Atau juga mungkin kita masuk ke dalam yang lebih downstream lagi, ikut bersama-sama dengan strategic partner mengembangkan EV-nya sendiri gitu, apakah motor, apakah mobil atau ekosistemnya. Jadi di sini ini sangat penting kita mengembangkan bisnis ini bersama dengan Patraniaga. Kata Patraniaga CNT itu kan bisnis downstream kita ya, bisnis downstream Pertamina. Bagaimana nanti SPBU itu bisa beralih menjadi SPKLU gitu kan, atau swapping station baterai untuk motor. Nah, ini terus berkembang nih, karena teknologi baterai juga terus berkembang, gitu kan. Sekarang ini masih cukup lama untuk melakukan charging untuk mobil terutama kan. Jadi orang masih banyak di rumah. Tapi dengan perkembangan teknologi dan juga baterainya mungkin nanti hampir sama dengan ngisi bensin. Ngisi bensin paling lama mungkin 3 menit. 5 menit. 3 menit, 5 menit gitu kan. Orang masih mau nunggu. Tapi kalau udah lebih dari 10 menit mungkin orang gitu kan. Nggak mau kan. Nggak mau nunggu gitu. Oke Pak. Gitu sih. Jadi ini masih terus berkembang, kita memonitor gitu ya, dan kita melakukan investasi di beberapa entitas supaya kita bisa terus berpartisipasi dan memonitor perkembangan di EV ini, ekosistemnya juga. Ya. Itu tadi berarti PNRE untuk ke depan ya Pak ya? Ya. Dari PNRE untuk keluar. Sekarang kita mau tahu pandangan Pak Danif terhadap PNRE itu sendiri Pak. Jadi maksudnya gini, Bapak sudah berapa lama Pak memimpin PNRE sebagai 3 tahun. 3 tahun ya Pak ya, sebagai CEO. Bagaimana Bapak melihat kondisi PNRE saat ini Pak? Ya, ini PNRE, teman-teman yang ada di PNRE dan juga teman-teman Pertamina juga di luar Pertamina, ini bisnis masa depan. Ya, bisnis masa depan yang kita kerjakan mungkin kita nggak ngelihat hasilnya sekarang, gitu kan. Jadi dan ini indah setiap hari nih, gitu kan. Kita banyak challenge-nya, tapi banyak reward-nya juga, kalau menurut saya. Belajar banyak, gitu ya. Ini setiap hari saya belajar, teman-teman juga banyak belajar. Kita mendevelop sesuatu yang tadi abstrak, bisnis karbon, itu kurang abstrak apa lagi, gitu kan. Bisnis karbon itu kan menciptakan sesuatu yang nggak ada, tapi ada potensi nilainya, gitu kan. Kita bisnis hidrogen, itu benar-benar bisnis baru yang sekarang belum terbentuk. Betul. Gitu. Peraturannya juga belum ada di Indonesia. Tapi di dunia ini semua udah tahu hidrogen itu adalah sumber energi masa depan yang akan dipakai di banyak sektor. Gitu kan. Jadi kita harus mengembangkan itu. Ada blue hydrogen, ada green hydrogen gitu kan. Nah ini investasinya besar, knowledge-nya juga besar, bisa pakai nuklir gitu kan. Ada amonia, banyak deh. Betul. Karbon, hidrogen, EV. Selain juga bisnis-bisnis pembangkitan atau energi primer yang bisa jadi power gitu kan, geothermal, hidro, solar, wind, arus laut, itu semua kita liatin gitu kan, gimana supaya kita bisa mengembangkan bisnis menghasilkan energi tapi emisinya kalau bisa 0, gitu kan, bisnis mobility ya kan. Kita udah ngelihat motor, mungkin juga nanti kita masuk di public transportation, itu challenge-nya berat itu. Maksudnya potensinya besar lah gitu, tapi challenge-nya juga
lumayan. Iya. Kalau Indah sekarang ngerjain apa aja? Saya Pak, Nah. saya sekarang lagi ngerjain proyek yang sangat strategis tentunya. Ya kan? Iya benar. Iya tuh pasti. Iya. Gitu. Baru Berarti- minggu ketiga nih Mas. Baru minggu ketiga Iya, kita udah jadi sprint ya. Roro Jonggrang. Semuanya Roro Jonggrang Iya ya. semuanya Pak. Apa Pak Pasti jadi besok. kira-kira tantangan menurut Bapak nih yang paling challenging PNRE? Tadi kan Bapak lihat, Bapak sudah gambarkan ya apa yang harus kita lakukan ke depan, apa yang sedang kita lakukan. Terus menurut Bapak tantangannya apa nih Pak? Kita bicara opportunity tadi udah, potensi Mhm. udah. Sekarang tantangannya Kalau apa? tantangan selalu banyak ya. Mm-mm. Tapi tadi kan kalau kita ngeliat potensinya itu jauh lebih besar lagi. Jadi kita jangan konsentrasi di tantangan. Kalau misalnya tantangannya ini saya sebutin. Jadi misalnya terkait dengan regulasi. Regulasi. Gitu kan. Regulasi itu mungkin perlu kita buat Oke. gitu. Terus juga kita di Indonesia ini kita kan negara berkembang nih, ya kan? Kita mungkin dari sisi budget APBN itu juga masih terbatas. Kita masih banyak memberikan subsidi kepada fosil, apakah itu tarif listrik, apakah itu BBM, sehingga itu adalah sesuatu yang harus kita replace. Oke. Nah, affordability itu merupakan sesuatu yang harus kita cari jalan keluarnya. Gimana kita bisa menggantikan tarif listrik yang rendah dari fosil atau BBM yang rendah dengan ada subsidi dari fosil dengan energi primer yang hijau, tapi bisa as affordable. Ya sampai nanti kita bikin energi hidrogen tapi perlu subsidi yang lebih besar, gitu kan pemerintah kan bilang Iya, iya. nggak bisa dong, Ya. karena kan kita punya Keekonomian ya Pak ya. kayak selain keekonomian kita juga ada kebutuhan-kebutuhan lain kan, kesehatan, pendidikan, pertahanan dan lain-lain. Itu kan kita nggak bisa semuanya dialihkan untuk subsidi energi. Gitu. Nah itu yang makanya teknologi, people are very important. Oke. Jadi Arif, Indah dan teman-teman semua di PNRI ini merupakan talent-talent yang sudah memiliki pengalaman nih, ya kan? Nah ini kita harus perbanyak dan perdalam pengalamannya, harus lebih dalam lagi gitu kan, bagaimana kita bisa mencari energi, mencari teknologi yang bisa membuat energi ini lebih affordable. Oke. Gitu. Bekerja sama dengan saja partner. Indah setiap tahun lah, Iya. ya kan? Setiap hari kan kita Setiap hari, di-challenge Pak. kan, ya kan? Betul. Ini gimana nih caranya nih, cari jalan keluar. Mungkin kita juga nggak tahu sekarang Betul, jalan Pak. keluarnya sekarang apa gitu kan. Itu makanya kita mesti fleksibel, makanya agile itu penting, ya kan? Kita ini nggak jalan lurus begini, nggak ada halangan. Jadi kita mentok, belok kanan, belok kiri, mungkin mundur dulu gitu kan, naik lagi. Gitu. Agile ya Pak. Harus agile gitu, kalau enggak susah. Makanya punya kepribadian yang istilahnya itu punya grit ya. Jadi tetap terus mau berusaha gitu. Gigih. Ini nggak bakal ya gigih gitu ya, nggak bakal smooth gitu. Terutama di kita mesti dapat alokasi, capital, funding, terus juga walaupun dapat itu semua juga mungkin juga mesti bersaing dengan fosil yang murah gitu ya. Jadi harus punya yang itu deh, yang yang tahan banting dan terus mau berusaha gitu. Siap. Kalau mentok coba lagi cara lain gitu. Ngomong-ngomong tentang people Pak, tadi Pak Fadhan nih nyebutin people. Ada nggak sih Pak harapan atau ekspektasi Bapak di teman-teman di dalam NRE ini? Perwira. Banyak harapannya. Apa tuh Pak? Tadi udah saya sebut ya, maksudnya lebih kepada culture ya, Oke. mindset ya, bukan culture, mindset ya. Mindsetnya itu kita harus terus berusaha, berjuang, agility, fleksibel, belajar terus gitu ya, open mind. Terus juga kita harus mau berkompetisi gitu. Di sini tuh nggak ada di sini monopoli dikasih ke Pertamina NRI. Ini Pertamina NRI aja, yang lain nggak boleh masuk. Nggak ada di sini gitu. Jadi mau berkompetisi, mau belajar, terus mau bisa fleksibel gitu ya. Mau ambil keputusan. Jadi it's all about mindset. Makanya saya terus-terusan mungkin juga bersama BOD menciptakan culture yang yang bisa sesuai ya dengan kondisi kita. Karena kalau kita
nggak mau bergerak, pengennya terima yang udah jadi, itu mungkin kita susah. Iya Betul. Pak, betul, Sama Iya. juga. betul. Susah Harus lari cepet ya Pak. Sudah Betul. cepat tapi juga Nasihat Masih daripada nih. I know it's not easy gitu ya. Iya, Saya Pak. juga kadang-kadang pengennya sih yang gampang-gampang aja gitu ya. Namanya juga orang ya pengen gampang-gampang aja, tapi that's not, kita Oke. sekarang udah zamannya nggak kayak gitu deh gitu. Oke deh. Iya. Gitu. Sip ya? Sip Sip. Pak, berarti itu tadi nasihat yang harus kita dengarkan semua. Dan Itu mungkin dicatat. Hitungannya closing statement Pak, mungkin ada sedikit buat Closing NRA. statement buat teman-teman Pertamina RE, kita terus berjuang ya, terus berusaha. Nggak semuanya mudah Betul. gitu ya. Tapi yang perlu diingat adalah peluangnya, opportunity-nya. Jangan ngelihat short term. Di sini kalian banyak, kita semua nih termasuk saya juga banyak belajar hal-hal yang baru. Mungkin kita tidak bisa mendapatkan impact-nya personally buat kita sekarang, tapi ini adalah sektor yang akan menjadi booming sector gitu ya. Yes. Jadi Amin. lihatnya ini investasi to yourself ya, Mhm. to teman-teman kita semua yang ada di PNRE. Ini investasi ke kita semua, dan kita lakukan ini bukan cuma karena kita memang di bisnis ini, we doing good ya, we doing good not only for Pertamina, not for Indonesia, but we doing good for Bumi Pertiwi ini, karena kita harus jaga nih bumi kita ini supaya kita bisa menjadi tempat yang livable dan juga lebih nyaman buat kita semua, buat gak cuma buat kita tapi buat anak cucu kita semua. Gitu. Wah, Yeay. Keren. lumayan juga tuh kayaknya tadi. Iya, udah keren Pak. Udah serius. Udah serius, Udah Bang. serius. Dalam banget itu Pak. Dalam ya. Ya, Sip. ya Siap. tapi sekarang waktu kita udah habis nih Pak. Iya. Ya, nggak kerasa ya udah berjam-jam ngobrol sama Pak Danif gitu. Ngobrol. Makasih kan. loh, ini seru banget nih. Iya. Harus lebih sering-sering lagi dong. Oh, Yang iya. diundang narasumber-narasumber yang lain Siap, gitu ya. Siap, LBOD Pak, yang kita lain catat. gitu ya. Siap. Oke Pak. Thank you semua. Oke, terima kasih Energizen udah membersamai kami di episode 2 hari ini. Dan jangan lupa nonton kita lagi di Green Pots Talk to Energize di episode berikutnya. Karena cuma di Green Pots banyak opini yang memberi energi. Sampai jumpa. Bye, terima kasih.